Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang bijak, orang-orang yang ketika beribadahnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an ba'dil hukama'i annahu qala yanbaghi lil amili ay ya'khuzal adaba fi amalihi min ra'il ghanam. Qila wa kaifa dhalika? Qala li anna ar-ra'iya idza shalla inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bi salatihi mahmadata ghanamihi. Yanbaghi lil ama, maka seyogianya lah, maka semestinya lah, lil amili, bagi orang yang beramal, bagi orang yang melakukan ibadah, bagi orang yang melakukan perbuatan baik, ayyakhuzal adaba fi amalihi min ra'il ghanam, hendaklah ia mengambil etika, mengambil akhlak, mengambil adab fi amalihi, di dalam perbuatan baiknya, min ra'il ghanam, dari pengembala kambing. Qila wa kaifa dzalika? Kemudian orang bijak ini ditanya, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kenapa kita orang yang beribadah kepada Allah, berbuat baik, lalu kita harus mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh pengembala kambing? Qala li anna ar-ra'i idza shalla inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bi salatihi mahmadata ghanamihi. Kemudian orang bijak menjawab ketika ditanya kenapa? Kenapa ketika kita sholat? Kenapa ketika kita beribadah? Kenapa ketika kita berbuat baik kita harus mencontoh seperti ibadahnya para pengembala kambing? Karena sesungguhnya li'anna ra'iya idza shalla inda ghanami, karena sesungguhnya pengembala ketika ia sholat dan dia berada di sisi kambingnya, fa innahu la yatlubu bi salatihi mahmadata ghanami, maka pengembala kambing itu ketika ia beribadah, ketika ia sholat, dia tidak meminta pujian dari kambingnya. Kira-kira saudara bisa paham nggak nih? Bisa dipaham nggak? Bisa dipengerti nggak ini? Kadzalika al-amilu, maka begitu pula lah hendaknya bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang beramal baik, bagi orang-orang yang beribadah, yan bagi alla yubaliya min nadrin nas ilaihi, maka wajib, maka siogianya lah
Orang-orang yang beribadah itu melakukan perbuatan baik itu jangan berharap min nadrin nasi, dari pandangan manusia. Wah, kalau dilihat orang baru sembahyang serius. Kalau dipuji orang baru sedekah agak banyak. Tapi kalau lagi sendiri salatnya asal jadi. Kalau lagi sendiri nggak ada orang, sedekahnya aturan banyak jadi sedikit. Kenapa? Karena nggak dilihat siapa? Nggak dilihat orang. Faya'malu lillahi ta'ala, maka hendaknya lah bagi orang yang beramal, bagi orang yang beribadah, bagi orang yang sholat, puasa, dan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka lakukanlah ibadah itu lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Indan nasi wa indal khala, baik ketika kita ibadah itu ada orang lain ataupun dalam kondisi sepi, dalam kondisi nggak ada orang, posisinya sama, kondisinya sama, situasinya sama. Mau ada orang kah, mau dilihat orang kah ibadah kita, atau tidak ada orang sama sekali yang melihat ibadah kita, maka hendaknya ibadahnya itu tetap sama. Sekarang pertanyaan buat kita. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, katakanlah kita sholat di masjid, pakaian yang kita pakai kira-kira sama nggak saat kita sholat di rumah? Ketika kita sholat ke masjid, kira-kira kita pakai kaos oblong apa enggak? Hah? Tapi kadangkala ketika kita sholat di rumah bisa jadi nggak pakai kaos oblong. Beda nggak itu artinya? Kalau ada orang yang melihat kita saat kita mau ibadah, rapih kita tuh. Kalau ada orang saat kita mau sedekah yang seharusnya 2.000 jadi berapa? Jadi goceng. Kenapa? Karena dilihat orang. Tapi pada saat nggak ada yang lihat, kita sendiri-sendiri, datang tukang minta-minta, kita sendiri doang, akhirnya apa kita jawab? Kalau nggak 2.000 ya mohon, masya Allah. Nah, orang-orang sufi mengajarkan kepada kita, mau ada orang kah, mau enggak ada orang kah, maka lakukanlah ibadah itu hanya semata-mata lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena ketika kita ibadah, melakukan sebuah kebaikan, apapun jenis ibadah itu, kemudian timbul di hati kita, pengen dipuja, pengen dipuji, itu namanya hilang. Sekhusyuk apapun sholat kita, jika di hati kita terselip keinginan dari ibadah yang kita lakukan itu ingin dipuji oleh orang lain, maka hilanglah nilai ibadah kita di hadapan Allah. Nauzubillah min. Ada lagi namanya ujub. Ini bukan riya, ujub itu bagaimana? Rajin kita ibadah, rajin kita sholat wajib, rajin kita sholat nawafil, sholat sunnah, rajin kita puasa Senin Kemis. Kemudian timbul di hati kita, enggak kita ungkapin, orang kita ibadah nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, tapi timbul di hati kita, gua ini lebih bagus ibadah gua dari sini. Kira-kira paham nggak nih? Merasa kita sholat kita rajin, baik yang wajib maupun yang sunnah. Merasa kita rajin puasa, baik yang wajib maupun sunnah. Merasa diri kita ini banyak ibadah yang telah kita lakukan. Akhirnya timbul di hati kita, gua ini lebih baik dari dia, ibadah gua lebih rajin. Padahal nggak diungkap, kita nggak ngungkapin ya. Kita nggak ngungkapin, lu baru ibadah segitu aja lu udah sombong. Gua dong nih, Senin Kemis gua puasa baik gua lakukan dan sebagainya. Itu kita ungkapin, sombong namanya kita.
Kita tidak ucapin sama sekali sama orang lain, tapi terbesit di hati kita bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Itu namanya sama aja akhirnya. Ria tidak ada nilainya dari ibadah kita, ujub juga. Itu akan menghilangkan pahala ibadah kita. Makanya ketika kita ibadah, bersihkan hati kita. Kita yakini bahwa ibadah yang kita lakukan, mau ada orang mau kagak, mau dipuji, mau kagak, mau dibilang kagak, apapun, tetap ibadah kita semata-mata karena siapa? Karena Allah. Fayamalu lillahi ta'ala indan nasi wa indal khala bimanzilatin wahidatin wala yatlubu mahmadatan nasi. Nah, ketika kita ibadah, entah itu di hadapan orang lain, entah itu dalam kondisi sendiri, bimanzilatin wahidin, tetap dalam kondisi, lihat, tetap dalam keadaan satu saja. Hanya semata-mata karena Allah, hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. La yatlubu mahmadatan nas. Ketika kita ibadah, jangan sekali-kali kita berharap ada orang lain yang memuji ibadah kita. Sekarang kita misalnya nih, kita rajin sholat jamaah, itu pahalanya 27 derajat ketimbang kita sholat sendiri. Nah, berangkat kita dari rumah, entah kita sholatnya di musola, entah kita sholatnya di masjid. Kemudian saat kita keluar dari rumah, sampai kita ke musola, sampai kita ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, cakep nggak kira-kira itu? Tapi ternyata di hati kita yatlubu mahmadatan nas. Di hati kita kepengen ada orang yang memuji dari rajinnya kita sholat jamaah di masjid atau di musol. Tuh, harapan untuk mendapat pujian dari orang lain, itulah yang menyebabkan pahala ibadah kita hilang. Mau dipuji ke mau nggak, jangan pernah minta dipuji. Mudah-mudahan ada yang bilang gua rajin. Lewat kampung sana, mudah-mudahan si A bilang balik. Nah, ketika kita melaksanakan sholat jamaah, kita berangkat dari rumah, nggak ada riaknya, nggak ada ujub, tapi ada ibrah, ada pelajaran. Saya sembayang ya Allah dari rumah, kepengen sholat jamaah. Saya tahu itu rumah itu nggak pernah sholat jamaah. Rumah yang saya lewati ketika saya menuju masjid atau musola, saya tahu itu ya Allah, dia nggak pernah sholat jamaah. Mudah-mudahan dengan melihat saya sholat jamaah, dia ikut sholat ibroh namanya kalau begitu. Memberikan contoh. Tapi kalau kita melaksanakan sholat jamaah, walaupun pahalanya gede 27 derajat, terbersit aja di hati kita, mudah-mudahan gue jalan lewat sono ada yang muji gue rajin sholat jamaah. Nah, hilang nih pahalanya. Jangankan 27, satu aja kagak dapat. Jadi mau ada manusia ataupun tidak, beribadahlah kita hanya karena Allah. Udah bisa belum kira-kira? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.